Namaku Murni. Umurku sekarang udah 50, badan udah nggak sekuat dulu, tapi hati ini masih utuh buat anakku, Rangga. Dia anak tunggalku, darah daging satu-satunya, harapan hidupku waktu dulu dunia rasanya udah kayak neraka. Aku inget betul waktu lahirin Rangga 22 tahun lalu, hujan gede turun kayak langit ikut nangis. Aku dibopong ke puskesmas cuma naik becak tua karena waktu itu suamiku udah kabur bawa perempuan lain. Di ruang bersalin cuma ada aku, bidan, sama satu suster magang. Waktu itu kata bidan, posisi bayi sungsang, nyawaku sama anak ini bisa nggak selamat. Tapi aku maksa. Aku bilang, Bu, selamatin anak saya. Nyawa saya nggak penting. Asal dia bisa lahir, saya rela mati. Bidan diem, matanya basah. Akhirnya proses lahiran berlangsung 5 jam. Aku sempat nggak sadar. Tapi waktu mataku melek, aku lihat bayi kecil itu nangis kenceng banget, kulitnya merah, matanya sipit kayak ngadep ke dunia yang jahat. Tapi aku peluk dia erat. Selamat datang, Rangga, maaf ya, nak. Ibu belum bisa kasih apa-apa. Tapi ibu janji, kamu bakal jadi orang hebat. Sejak hari itu, aku ngelupain hidupku. Nggak mikirin diri, nggak nikah lagi, nggak cari bahagia lain. Semua buat Rangga. Aku kerja serabutan. Mulai dari buruh cuci, jualan kue keliling, bersihin rumah orang, apa aja asal anakku bisa sekolah. Kadang kalau duit nggak cukup, aku cuma makan nasi sama garam. Tapi aku pastiin Rangga bisa makan lauk. Kalau dia minta sepatu buat sekolah, aku rela nggak beli obat meskipun sakit. Tiap malam aku doa sambil nangis, minta Tuhan jagain anakku. Aku peluk foto dia kecil waktu ulang tahun keempatnya. Foto itu udah kekuningan, tapi senyumnya masih sama, senyum polos anak kecil yang belum ngerti kerasnya dunia. Saat Rangga masuk SMP, aku makin giat kerja. Aku bantu di warung makan pagi sampai siang, sore jadi tukang cuci, malam ngelipetin koran. Bukan karena apa, karena aku pengen dia nggak malu punya ibu kayak aku. Aku pengen dia bangga. Tapi dari kecil Rangga emang anaknya keras kepala. Dia suka ngelawan. Kalau aku larang main sama anak-anak nakal di kampung, dia malah pergi diam-diam. Kalau aku nasehatin soal sekolah, dia bentak. Tapi aku maklum, namanya anak cowok, mungkin labil pikirku, dia sering ngomong, ibu nggak usah ikut-ikut urusan aku. Malu aku punya ibu tukang cuci. Temen-temen aku semuanya orang kaya, Bu. Waktu dia bilang gitu pertama kali, hati ini rasanya kayak diremas. Tapi aku senyum aja. Aku peluk dia. Aku bisik, maaf ya, nak. Ibu emang nggak bisa kaya, tapi ibu sayang banget sama kamu. Sejak itu aku mulai ngerasain anakku makin jauh. Tiap pulang sekolah nggak pernah lagi cerita kayak dulu. Kalau aku tanya, dia cuma jawab seperlunya. Kadang ngelirik aku pun malas. Tapi aku nggak pernah marah. Karena aku mikir, nanti kalau udah gede, Rangga pasti sadar siapa yang paling tulus sayang sama dia. Aku yakin itu. Sampai akhirnya, di ulang tahunnya yang ke-17, kejadian itu mulai merubah semua. Kejadian yang bikin hidupku hancur perlahan. Hari itu ulang tahunnya Rangga yang ke-17. Aku sengaja bangun lebih pagi, masak nasi kuning sederhana. Nggak mewah, cuma pakai telur dadar, tempe goreng, sama ayam suwir hasil aku nyicil beli dari kemarin-kemarin. Aku tahu anakku nggak suka hal kayak gitu, apalagi dia udah mulai nongkrong sama anak-anak kaya di kompleks sebelah. Tapi aku tetap pengen kasih sesuatu buat dia. Aku kumpulin receh hasil cuci baju seminggu terakhir, aku beliin kue ulang tahun kecil di warung depan gang. Lilinnya cuma satu, tapi aku niat banget, siangnya aku tungguin Rangga pulang sekolah. Udah jam 2, nggak nongol. Jam 3, nggak ada kabar. Aku telpon, nggak aktif. Aku coba sabar, sambil mandangin nasi kuning yang udah mulai dingin di meja. Hati aku deg-degan. Bukan takut kenapa-kenapa, tapi aku tahu anakku itu keras kepala, paling males kalau dipanggil pulang cuma buat acara keluarga. Tapi aku tetap nunggu, jam 5 sore, akhirnya dia pulang. Tapi bukan sendirian. Dia datang bareng 3 orang temennya, anak-anak kaya itu. Bajunya udah berantakan, ketawa-tawa nggak jelas, bau rokok nempel di badannya. Aku langsung berdiri. Rangga, ayo masuk, nak.
Ibu udah siapin nasi kuning, kue buat kamu. Tapi dia malah cengengesan depan temen-temennya. Salah satu dari mereka nyeletuk, "Weh, wih ada nasi kuning kampung nih, Rang. Hahaha, emak lu seriusan ngasih beginian. Gokil, kocak banget." Mereka ketawa ngakak. Aku nelan ludah, muka panas tapi berusaha senyum. Gak apa-apa ya, nak, nasi seadanya. Tapi ibu bikin pakai hati. Ibu bangga kamu udah gede. Tiba-tiba Rangga banting pintu warung kecilku. Udah bu, jangan bikin malu gua di depan teman-teman. Gua nggak butuh beginian. Gua benci hidup miskin kayak gini. Lo nggak usah pura-pura jadi ibu baik deh. Suaranya keras. Tetangga pada nengok. Aku diem, cuma bisa nahan air mata. Hatiku kayak dicabik, temen-temennya makin ketawa. Salah satu nyeletuk, "Wih, lu sadis Rang. Emak lu jadi bahan ledekan nih." Aku tahan napas. Nasi kuning yang tadi aku susun rapi akhirnya tumpah gara-gara ditendang Rangga waktu masuk ke dalam. Kuahnya beleber ke lantai. Aku nggak ngomong apa-apa. Cuma jongkok bersihin, sambil tangan gemeteran. Malamnya, aku duduk sendirian di warung. Lilin di kue kecil itu masih aku simpen, nggak tega matiin. Aku tatap fotonya waktu kecil. Masih ingat, dulu dia anak paling manja, tiap malam minta dipeluk sebelum tidur. Sekarang dia berubah kayak orang asing, aku bisik pelan ke foto itu, "Rangga, kamu boleh hina ibu, boleh benci, tapi ibu nggak akan pernah berhenti sayang sama kamu." Sampai kapanpun, malam itu, aku tidur dalam tangis. Dan sejak saat itu, hubungan kami makin dingin. Rangga makin benci aku. Dan aku mulai ngerasain firasat buruk soal nasib anakku ke depan. Sejak kejadian ulang tahun itu, Rangga makin jadi. Dia jarang pulang. Kalaupun balik ke rumah, cuma numpang tidur. Bangun langsung pergi lagi. Bajunya udah mulai nekat, kaos sobek-sobek, rambut dicat pirang, tato tempelan di lengan. Aku sedih liatnya. Anakku yang dulu aku rawat sepenuh hati, sekarang kayak orang asing. Dan tiap aku tegur, dia makin beringas. "Bu, jangan ikut-ikutan hidup gua. Urus aja warung jelek lo itu. Gua males punya emak kere kayak lo. Matiin nama gua dari hidup lo." Katanya suatu malam waktu aku nekat ngelarang dia keluar jam 11 malam, aku cuma bisa diem, nelan ludah sambil nahan air mata. Aku nggak berani balas kata-kata kasar itu. Bukan karena takut, tapi aku tahu, dia anakku. Walaupun seburuk apapun kelakuannya, dia tetap darah dagingku. Dan mungkin dia cuma lagi salah pergaulan, tiap malam aku ngadu sama Tuhan. Nangis di sudut kamar sempitku, minta anak itu bisa balik kayak dulu. Tapi doa-doa itu kayak mental. Nggak pernah ada tanda-tanda dia bakal sadar. Malah makin jauh, sampai suatu hari, aku dapat kabar kalau Rangga ketangkep di minimarket gara-gara mabuk. Polisi nelpon ke HP aku. "Bu, ini anak ibu ketangkep. Tolong dijemput ke pos jaga." Aku buru-buru lari pakai sandal jepit, baju rumah lusuh, jalan kaki hampir 2 kilo ke pos polisi. Sampai sana, anakku tiduran di lantai, masih setengah sadar. Bau alkohol nyengat. Petugasnya ngomel-ngomel. "Bu, anak ibu nih udah kelewatan. Kalau nggak bisa didik, kami tahan beneran." Aku minta maaf, sujud di depan petugas itu. Aku bisik pelan, "Ampunin anak saya, Pak. Dia anak saya satu-satunya. Saya janji bakal lebih jagain dia." Petugas itu cuma geleng-geleng, akhirnya ngelepasin Rangga. Pas keluar dari pos, aku gandeng tangannya, tapi dia malah ngebentak. "Lepasin. Malu-maluin gua. Gara-gara lo gua jadi diketawain orang sekampung." Aku berhenti jalan, ngeliat dia dengan mata berkaca. "Rangga, ibu tuh cuma sayang. Kalau kamu kenapa-kenapa, siapa lagi yang ibu punya?" Dia malah ngakak keras. "Lo, punya gua. Jangan ger. Gua nggak pernah anggap lo emak gua lagi." Kalimat itu kayak pedang nusuk jantung. Aku lemes. Rasanya kayak darah di badan hilang semua. Tapi aku cuma bisa ngangguk pelan. "Nggak apa-apa, nak, kalau itu bikin kamu seneng." Sejak malam itu, Rangga pergi dari rumah. Bawa barang seadanya. Aku duduk di kursi warung kecilku, ngeliat dia jalan menjauh. Aku nggak ngejar. Aku cuma bisik di hati, "Jaga diri kamu ya, nak." Dan sejak saat itu, aku bener-bener sendirian. Sejak Rangga pergi dari rumah,
hari-hariku makin sepi. Warung kecilku sepi pembeli. Orang kampung mulai bisik-bisik soal anakku. Ada yang bilang Rangga udah jadi preman, ada yang bilang dia kerja sama bandar narkoba, ada juga yang katanya jadi calo judi. Tiap kali dengar omongan orang, hati ini perih. Tapi aku tahan. Aku nggak mau jelekin anakku di depan orang. Biar gimana pun dia anakku, darah dagingku. Aku tetap nyiapin makan di meja tiap malam, meskipun nggak ada yang makan. Aku masih naruh sendok 2, piring 2, kayak dulu waktu kita masih bisa makan bareng. Kadang aku ketiduran di kursi sambil nunggu dia pulang. Tapi nggak pernah sekalipun dia balik. Suatu malam, ada suara ketukan di pintu. Hati aku langsung dak-dikduk. Aku buru-buru buka. Ternyata bukan Rangga, tapi Pak RT sama 2 warga. Muka mereka serius. Bu Murni, maaf ganggu malam-malam. Tadi ada laporan, anak ibu terlibat perkelahian di warung pojok. Kondisinya babak belur, sekarang ada di pos jaga. Aku langsung lemes. Tanpa mikir panjang, aku ambil kerudung lusuh, lari ke pos jaga. Di sana aku lihat Rangga duduk di kursi panjang, bibir sobek, mata lebam, bajunya sobek-sobek. Tapi dia tetap ngerokok kayak nggak ada beban. Aku dekati pelan. Nak, kamu kenapa kayak gini, nak? Dia nggak jawab, cuma ngelirik aku sambil senyum sinis. Lo ngapain kesini? Mau sok jadi malaikat penyelamat lagi? Udah tua mending mati aja, Bu. Aku nggak kuat dengar kata-kata itu. Tapi aku tetap peluk dia. Tangannya dingin, badannya bau alkohol. Kamu tetap anak ibu, nak. Mau kayak apapun, ibu nggak pernah benci. Rangga dorong aku keras sampai hampir jatuh. Warga sekitar pada ngeliatin. Tapi aku nggak peduli. Malam itu, aku bawa dia pulang, meskipun dia maki-maki sepanjang jalan. Lo nggak usah pura-pura baik. Gua nggak butuh emak miskin kayak lo. Gua nggak pernah sayang sama lo, tahu nggak? Aku jalan sambil nangis. Tanganku gemeteran, tapi aku tetap gandeng dia. Sampai rumah, dia langsung banting pintu kamar. Aku dengar dia teriak di dalam. Malam itu aku duduk di depan warung kecilku, nangis sampai nggak bisa ngomong. Hati ini rasanya udah kayak disayat-sayat. Luka yang dulu waktu lahiran hampir ngerenggut nyawa, kayaknya nggak ada apa-apanya dibanding luka batin yang Rangga kasih sekarang. Tapi entah kenapa, aku tetap sayang sama dia. Tetap khawatir. Tetap doa tiap malam. Karena buat aku, meskipun dia udah durhaka, dia tetap anakku, satu-satunya. Hari-hari setelah itu makin berat buat aku. Rangga tinggal di rumah, tapi kelakuannya makin jadi. Dia bawa temen-temennya yang gak jelas ke rumah, minum-minuman, musik keras sampai tengah malam, ngacak-ngacak warung kecilku kayak gak ada harganya. Barang-barang jualan aku dijarah, minuman diambil tanpa bayar. Aku pernah nekat negur, tapi yang ada malah aku ditendang pintu kamar. Jangan ikut campur hidup gua, Bu. Warung lo itu gua yang urus sekarang. Katanya waktu itu sambil ngeludahin tanah depan kaki aku. Aku cuma bisa duduk di pojokan, nahan nangis. Rasanya kayak tinggal bareng orang asing, bukan anak yang dulu aku rawat dengan taruhan nyawa. Suatu hari, ada tetangga datang bisik-bisik. Bu Murni, maaf ya, saya cuma ngasih tahu. Hati-hati sama Rangga. Katanya dia sekarang suka bawa-bawa nama ibu buat utang kemana-mana. Aku langsung lemes. Nggak ngangka Rangga bisa sampai kayak gitu. Malamnya aku cek laci tempat aku biasa naruh tabungan receh hasil cuci baju. Isinya udah kosong. Aku cari ke kamar dia, ketemu buku catatan utang sama beberapa kwitansi atas nama aku. Hutang ke warung, ke pegadaian, bahkan ke orang kampung sebelah. Aku nggak sanggup baca. Tanganku gemeteran, dada sesak. Rangga masuk kamar, lihat aku pegang buku itu. Dia langsung nyengir, lo ngapain pegang-pegang barang gua? Aku tahan tangis. Rangga, kamu kenapa kayak gini, nak? Kamu tega banget sama ibu, dia malah ketawa. Gua emang dari dulu muak sama lo. Gara-gara lo gua jadi orang miskin, gak punya harga diri. Sekarang gua mau balas. Semua duit lo, semua warung lo, bakal gua jual. Lo itu cuma beban buat gua. Kalimat itu kayak palu godam nusuk dada aku. Aku duduk lemes di lantai, air mata udah nggak bisa berhenti. Malam itu dia pergi lagi bawa motor pinjaman temennya.
Aku nangis di teras sampai subuh. Dalam hati aku bilang, Tuhan, kalau emang anak ini udah nggak bisa diselamatin, kasih aku kekuatan. Aku udah nggak sanggup nahan sakitnya. Besoknya, kabar buruk datang lagi. Pak RT ngabarin, Rangga ditangkap polisi. Kali ini kasusnya berat. Dia ketahuan bawa sabu waktu razia di jalan raya. Aku lemes. Dunia kayak runtuh. Tapi entah kenapa, meskipun semua orang nyumpahin dia, aku masih tetap pengen nengok anakku. Karena dia anakku satu-satunya. Hari itu aku datang ke kantor polisi. Jalan kaki sendirian bawa sekotak nasi bungkus sama air mineral buat Rangga. Badan aku udah lemah, kaki gemetar, tapi hati masih tetap pengen lihat anakku. Sampai di sana, aku lihat dia duduk di pojokan sel tahanan, wajahnya kusam, mata lebam, baju kumel. Dia ngeliat aku sekilas, terus buang muka. Aku deketin pelan, duduk di depan jeruji, naruh nasi bungkus di depannya. Nak, ibu bawain makan. Maaf cuma seadanya, dia diem aja, nggak nyaut, nggak lihat aku. Aku tahu harga dirinya remuk, tapi aku nggak peduli. Aku nggak datang buat ngungkit salahnya, aku datang karena sayang. Rangga, ibu tahu kamu kesel, kamu marah. Tapi kamu tetap anak ibu. Sampai kapanpun, Rangga tetap anak ibu satu-satunya. Dia masih diem. Aku pegang tangan kurusnya lewat sela-sela jeruji. Tangan itu dulu tangan mungil yang aku gendong waktu bayi, tangan yang pernah aku ajarin nulis, sekarang kasar dan penuh luka. Air mata aku netes. Aku bisik pelan, Nak, meskipun semua orang buang kamu, ibu gak akan pernah ninggalin kamu. Ibu tetap tunggu kamu pulang. Tiba-tiba Rangga gemeteran, pundaknya naik turun, matanya mulai basah. Dia pelan-pelan nangis. Bu, maafin aku. Bu, aku jahat banget. Aku durhaka. Aku nyakitin ibu terus. Tangisan dia pecah. Aku langsung peluk dia dari balik jeruji. Aku usap rambutnya. Udah, Nak, ibu nggak pernah dendam. Ibu sayang kamu, sayang banget. Malam itu kami sama-sama nangis. Nggak peduli orang lihat. Aku peluk anakku kayak dulu waktu dia kecil. Baru kali ini aku dengar dia panggil aku, ibu, lagi dengan suara gemeteran. Sejak malam itu, Rangga mulai berubah. Dia dihukum 3 tahun penjara. Tapi tiap bulan aku selalu nengok, bawain makanan, baju, dan doa. Sampai akhirnya dia bebas. Dia peluk aku kenceng, minta maaf ribuan kali. Dia kerja serabutan, ngumpulin duit buat bangun warung baru. Dan hari ini, dia jadi orang baik. Nggak kaya, tapi jauh lebih berharga buat aku. Karena akhirnya aku bisa peluk anakku tanpa takut dihina, tanpa takut dibenci. Anakku pulang, dengan hati yang baru. Dan aku, meskipun luka itu nggak pernah hilang, tapi akhirnya bisa bahagia karena anak yang dulu durhaka, sekarang kembali jadi anak ibu yang aku sayangi sejak lahir sampai mati.